wabarakatuh. Selamat sore, Kifam semuanya. Salam Kijang. Satu profesi, satu hati. Jumpa lagi dengan saya, Fitria Yuwanita, dalam acara LDD, lebih dekat dengan. Acara LDD ini tentu saja sudah tidak asing mungkin ya bagi kita semua, karena acara yang diprakarsai oleh Kijang atau komunitas interpreter Jepang ini mengadakan LDD ini secara rutin setiap sebulan 2 kali. Tapi untuk kali ini kita ada edisi spesial ini. Namun ya edisi spesial hari ini karena hari ini bukan hari ini sih, karena bulan ini berhubungan dengan peringatan Hari Kartini, maka LDD kali ini akan menghadirkan sesosok Kartini masa kini. Sesosok perempuan yang luar biasa, sesosok pendidik sejati yang selalu menebar senyum semangatnya. Profesional di bidang bahasa, jangan salah ya, tidak hanya di dalam bahasa Jepang keprofesionalnya, tapi dalam bahasa Inggris juga, dalam bahasa Prancis juga. Beliau menguasai beberapa bahasa. Dan tidak cukup itu saja untuk menggambarkan sesosok beliau ini, karena masih banyak hal-hal yang luar biasa dari beliau. Jadi tidak usah menunggu lama-lama, langsung saja kita panggilkan Kartini kita, yaitu Dinda Gayatri Rana Direksa Sensei. Sensei, silahkan masuk ke ruang LDD. Dinda Sensei, dipersilahkan. Dinda Sensei. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar, Dinda Sensei? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik-baik aja nih. Fitria Sang gimana? Selalu baik. Nih sudah tidak sabar nih menanti saya untuk ngobrol banyak dengan Dinda Sensei ini di sini nih. Aduh, ngobrol apa nih? Oke, banyak deh kita ngobrol nanti sebanyak-banyaknya. Dinda Sensei, terima kasih banyak ya sebelumnya saya ucapkan karena sudah menyempatkan hadir di acara LDD ini. Saya tahu kesibukan Dinda Sensei ini sudah banyak sekali, namun bisa hadir. Terima kasih banyak. Sama-sama Fitria Sang, juga Kifam ya, Kijang Family semuanya, terima kasih. Betul-betul suatu kehormatan bagi saya diundang ke acara ini, karena dari dulu juga saya fans juga untuk Kijang. Oke, Dinda Sensei, katanya nih, kalau tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau saya mah terlanjur sayang ya, karena udah kenal lama ya. Yes, kita kenal lama sekali. Tahun berapa ya? Mungkin bagi Kifam yang belum mengenal Sensei, ada beberapa mungkin juga. Jadi mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu, Sensei. Dipersilahkan. Fitri Asa manggilnya biasa aja, mau Dinda, Mbak Dinda gitu ya. Biar lebih dekat aja sih. Oke, Dinda Sang aja ya. Nggak apa-apa, maksudnya kita bikin aja gitu ya. Boleh, mau Dinda aja juga nggak masalah. Perkenalan diri dulu ya. Ya. Singkat aja. Nama saya Dinda. Perkenalkan, saya nama panjang saya panjang sekali. Dinda Gayatri Rana Direksa, panggil aja Dinda. Saya profesi tetapnya dosen, tapi saya juga pernah jurubahasa juga pianis, juga MC, dan juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang baik dan benar. Kayak bahasa wae. Banyak sekali profesinya. Itu mah ini aja ya, sambil jalan aja dibikin sate gitu. Biar nggak pikun ya. Oke, baik. Mbak Din, sebelum kita lanjutkan nih acara ngobrol kita, saya mau mengingatkan dulu nih bagi anggota Kifam yang mungkin mentengin Facebook atau memandang Facebook acara kita ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan nanti,
bisa langsung saja komen di beranda Facebook. Nanti akan saya tanyakan langsung kepada Dinda Sensei. Oke, baik Mbak Din. Ini pertanyaan yang pertama nih Mbak Din. Siap. Sebelum ini awal. Kayak cermat, semangat. Pertanyaan pertama emang ada berapa nih? Oke. Sip. Oke. Jadi pertanyaannya nih Mbak Din. Kapan pertama kali mengenal bahasa asing, khususnya bahasa Jepang nih Mbak Din? Pertama belajarnya umur 14 tahun di SMP. Saya mulai belajar, tapi pertama kenalnya sih emang udah dari kecil. Karena di rumah saya itu dari kecil pun udah banyak orang asing yang pada homestay. Karena bapak ibu saya kan anggota Rotary Club gitu, terus juga JICA, terus juga kerjasama internasional seperti itu. Jadi banyak orang asing yang pada homestay di rumah. Jadi dari kecil memang udah banyak orang asing termasuk Jepang, tapi nggak bisa bahasanya gitu. Nah, umur 14 mulailah belajar. Saya masih ingat di BNBG Bandung Nihongo Bunka Gakuin. Itu guru-guru saya itu dosen-dosen UPI dulu ya, Pak Ahmad Dahidi, Pak Wawan. Dosen Unpad juga ada Pak Budi, Pak Herdis, itu dosen-dosen pertama saya waktu umur 14 tahun. Nah, terjawab. Umur 14 tahun itu sangat muda sekali ya Dinda Sensei ya. Terus itu mulai konsen, maksudnya benar-benar belajar itu kira-kira dimulai kapan? Dari SMP itu kan umur 14 tahun nih, masih berkelanjutan nggak Mbak Din? Kursus. Sampai selesai saya menyelesaikan si kursus itu sampai selesai, sampai tamat. Tapi untuk lebih mengarah ke profesinya ya masuk ke Unpad ya. Tapi sebetulnya SMA-nya sih jurusannya saya A1 fisika gitu ya. Kenapa? Karena pengen belajar daya analitikalnya biar lebih kuat gitu. Makanya masuk sana. Tapi di kemudian hari saya masuk Jepang di Unpad untuk lebih menggali lagi. Itu juga karena saran sih dari bapak saya untuk supaya bisa bahasa Jepang, karena beliau kan bekerja sama dengan Jepang juga gitu dan suka banyak buku gitu yang dibawa tapi nggak bisa bacanya, jadi saya disarankan untuk masuk supaya bisa bantu beliau untuk tahu isi bukunya apa gitu. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Dinda Sensei dilahirkan oleh orang tua yang hebat-hebat gitu ya. Jadi di sini juga banyak orang asing di rumah juga. Dulu lagi kecil iya. Sensei gitu ya. Terus ya ini begini Sensei, saya sering mendengarkan nih bahwasannya orang-orang yang jurusan IPA termasuk fisika ya, itu Sensei, ketika belajar bahasa itu dia maksudnya cara bekerja otaknya itu lain gitu kan. Saya kurang tahu juga sih. Saya belum pernah belajar. Saya karena tidak berminat sama sekali dengan fisika. Saya dari dulu memang minatnya bahasa. Nah, analisisnya itu kira-kira sangat berbeda dari ilmu sosial. Itu menurut Dinda Sensei gimana? Benar nggak sih? Sebetulnya kalau ditanya seperti itu benar sekali ya. Termasuk saya juga les piano itu murid paling tua di guru saya. Jadi dari umur 7 sampai umur 30 saya les di orang yang sama. Nah itu kenapa? Karena ternyata musik, apalagi kalau bisa musik ya, suka musik aja itu berarti otak kiri kanan itu jalan. Jadi artinya kemampuan untuk menampung memori akan lebih besar dan lebih banyak gitu. Nah sedangkan untuk IPA, itu bukan berarti jurusan A3 atau A4 pada zaman itu ya itu buruk, enggak. Tapi dengan biasa berpikir secara logis, secara sistematik dan analitikalnya jalan, itu akan lebih menyerap. Misalnya dari sisi bumpo gitu ya, dari sisi bumpo kenapa ini di sini, oh ini berarti jalannya gini, X sama dengan sekian, itu jadi kayak rumus. Untuk berpikir secara sistematik akan lebih memudahkan untuk mencerna dari sisi tata bahasa, seperti itu. Kalau dari memorinya mungkin dengan bisa musik ataukah dengan bisa seni ya, bukan cuma musik sebetulnya. Tarikan garis kalau yang biasa ngelukis ataukah yang biasa nari itu pasti ada yang harus dihafalkan kan. Nah itu sangat hampir sama dengan otak kiri otak kanan untuk bahasa ya. Seperti itu. Naruhodo desu ne. Sonan desu ka? Oh iya Mbak Din. Nih waktu belajar bahasa Jepang itu sebetulnya apa sih yang paling sulit menurut Mbak Dinda dan bagaimana cara mengatasinya? Ini trik dan tipsnya untuk mahasiswa.
Halo, halo, halo. Ngeheng kah? Halo, halo, halo. Fitri Asang. Keluar di Halo, dilanjut halo, aja halo. ceritanya Dina Sensei, dia lanjut aja ceritanya. Oh ya, oke. Iya, jadi kalau untuk dari sisi trik seperti itu, yang pertama sih kalau misalnya memang masuk ke satu bidang, mau bidang apapun itu, kita itu harus komit dan konsisten. Artinya apa? Artinya kita tuh harus memiliki yang namanya target. Kita harus ada target. Kita masuk itu apa goal atau outputnya mau jadi apa, itu penting banget. Karena yang namanya manusia itu up and down itu biasa ya, nanti di tengah jalan itu ada males lah, ada kendala dari sisi apapun itu. Nah kalau kita ada target itu biasanya kita sedikit sulit untuk begitu saja berputus asa atau putus di jalan. Nah yang kedua juga buat saya sih penting sekali untuk memperluas network. Network itu bisa untuk mentornya, bisa untuk teman-teman native speaker-nya, bisa juga untuk bahan-bahan yang kita kumpulkan gitu untuk belajar yang artinya sedikit lebih banyak daripada yang diberikan. Misalnya gini, kalau misalnya guru misalnya ngasih dari bab 1 2 lembar gitu. Nah, buat saya sih saya biasanya nggak puas gitu. 2 lembar itu akan diulik di rumah dan kalau misalnya nggak ngerti bisa ditulis pertanyaannya dan sumber lainnya apa gitu. Apalagi zaman sekarang kan udah digitalisasi seperti ini gitu ya, akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi lain dari luar gitu. Jadi artinya tadi ya, kalau kata saya sih yang pertama tentukan target, motivasi, networking, dan juga jangan terlalu perfeksionis untuk belajar bahasa. Artinya kalau terlalu perfeksionis, kadang-kadang jadi segan untuk melakukan suatu kesalahan. Padahal kesalahan itu kan pembelajaran yang sangat berarti sekali ya dalam belajar bahasa itu. Seperti itu mungkin Fitri Asang. Iya, betul Mbak. Dulu waktu saya mahasiswa juga, itu saya kadang-kadang berpikir bahwasanya benar nggak sih apa yang saya omongkan? Tapi ketika saya berpikir seperti itu, saya jadinya malu untuk berbicara. Tapi ketika saya norikoeru, sonokabe o norikoeru ini, wah biarin salah-salah nggak apa-apa. Jadi dari situ malah ini. Betul. Ya, saya lihat justru orang-orang Bali itu pada nggak takut salah karena udah terbiasa lihat orang asing, mereka asal stairu dulu aja gitu ya. Betul. Mereka menyampaikan dulu aja, stawaru kado kawakarana ikindakeredomo maturiaizu to stairu gitu kan. Nanti kalau misalnya nggak ngerti, mereka ubah lagi. Ini betul-betul cara pembelajaran yang bagus ya. Itu soal bumpo benar atau enggak nomor 2, yang penting pesan tersampaikan, itu penting. Lalu kalau buat saya sih kalau bisa ya itu moto hidup saya sih ya. Itu kita itu jangan gampang puas, kita harus mensyukuri apapun itu, kita harus syukuri ya. Kita mau berhasil mau gagal kita syukuri, tapi puas jangan pernah. Jadi kalau saya sih selalu menentukan kalau di perusahaan sekarang PDCA mungkin ya, sesudah ini apa gitu. Nah itu saya tuh dari dulu ada perasaan greedy gitu ya, greedy dalam arti yang positif gitu ya. Kalau udah ini nextnya apa? Karena buat saya semua les-les yang saya tekuni dari kecil itu pasti sampai selesai. Tapi kalau udah ini apa ya? Yang saya belum bisa apa ya? Gitu. Selalu berpikir seperti itu. Mungkin itu akan memacu teman-teman untuk nggak gampang puas dengan apa yang telah dicapai gitu ya. Apalagi sekarang mah enak banget ya, udah digital begini ya, Fitri Asang. Iya, betul. Untuk menemukan informasi itu sangat cepat, sangat yes. Dan luar biasa. Jadi kita bisa mengetahui kesempatan-kesempatan yang banyak sekali beredar ya, baik di dunia namanya itu yang Mbak Din ya, kayak beasiswa dan lain sebagainya. Bisa mengejar yang mungkin memang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Mbak Din. Betul.
Karena ya itu ya, kalau kita nggak berhasil pun nggak mungkin nggak ada yang dipelajarinya kan gitu, nggak mungkin ada yang menjadi pembelajaran kan gitu ya. Kalau berhasil itu mah urusan Gusti kan gitu, tapi effortnya harus dari kita gitu. Oke, Mbak Din, ini udah ada pertanyaan. Katanya, bagaimana kisi-kisi lulus N1? Tapi sebelum itu katanya ada yang komen, wah Dinda Sensei kursus di BNBG juga ya. Itu udah tua banget itu di Purnawarman, saya juga masih pakai putih biru ya. Itu pertamanya di situ kursusnya. Habis dari situ biasanya selesai kursus itu saya nyebrang ke AF, Alliance Française sama CCF, itu kan buat bahasa Prancis. Terus malamnya saya ke TBI, itu biasanya kayak gitu dari kecil. Jadi di yang BNBG itu sampai selesai, habis dari BNBG saya juga JLMC nyempet juga gitu ya. Sebelum sebelum masuk ke Jepang, sebelum masuk kemana-mana juga udah ketemu tuh sama dosen-dosennya sebelum masuk ke Unpadnya juga gitu ya. Nggak ada capek merasa dekat. Mbak Dinda nih. Ya nggak ada capek karena kelainan jantung, Fitri. Jantung saya kan ada kelainan WPW yang membuat ritmenya itu lebih cepat dari orang biasa. Makanya dengan adanya banyak kegiatan itu ikut ini ya, ritmenya ngepas gitu. Apalagi waktu tinggal di Jepang kan, Fitri Asang tahu sendiri ya, segalanya serba on time, serba cepat dan sebagainya. Itu ngepas banget sama ritme jantung saya gitu. Wah, ya mudah-mudahan Mbak Dinda ya semua membawa berkah dalam kehidupan Mbak Dinda ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lulus N1 nih Mbak Din, gimana Mbak Din? Oh, lulus N1. Jadi gini, sebetulnya sih saya lulus N2-nya juga waktu saya tingkat 3 di Unpad juga udah lulus N2, cuman saya belum pernah ngambil N1. Karena apa? Karena saya keburu jadi dosen, terus keburu hamil dan sebagainya. Nah, terus waktu saya ke Jepang untuk segala macam beasiswa sampai S3-nya mau kelar, saya baru nyadar gitu, saya mau kelar gini, saya kok nggak punya N1 ya, gitu tuh ada sedikit rasa gengsi juga gitu. Nah, akhirnya saya korbankan untuk sedikit lebih lama lagi di sana untuk 1 tahun betul-betul untuk mempersiapkan N1 dan Bijine Nihongo. Jadi bayangin aja ya, itu udah beasiswanya stop gitu ya di tahun terakhir itu. Beasiswanya udah nggak ada, saya nggak bisa kerja full time lagi, tapi harus nulis, harus bikin disertasi, tapi juga harus menyisihkan uang untuk bayar guru yang ngajar. Jadi saya tuh benar-benar 1 minggu sekali itu mendatangkan guru yang ngajar saya Tokuni untuk dokai sama untuk bumponya. Jadi saya ada beberapa buku yang dari buku itu dia itu menganjurkan bukunya yang ini. Kamu pelajari itu, saya benar-benar jadi udah sampai di luar kepala bolak-balik itu. Satu hari itu benar-benar ditentukan berapa jam untuk belajar bumpo dari halaman berapa sampai berapa, batasin. Kalau untuk cokainya dengar dari mana sampai mana, untuk dokainya dari mana sampai mana, kayak gitu ditentukan. Jadi 1 bulan itu ada progresnya harus sampai mana gitu ini kan, karena rugi banget untuk saya untuk ngorbanin 1 tahun hanya untuk persiapan nokeng. Teman-teman saya juga di sini juga ada yang nggak sampai persiapan kayak gitu, pada lulus berkali-kali, itu banyak. Tapi kalau saya sih, untuk saya nggak gampang ya, karena sambil kerja, sambil kuliah, sambil ngurusin yang lain, sambil harus ini gitu. Tapi di Noryoku Shiken itu, saya bukan merendahkan, cuma Noryoku Shiken itu, kalau memang kita paham, apalagi sampai hafal, itu dia punya wakunya sih, udah punya frame-nya, dia nggak akan keluar dari situ. Itu lagi yang keluar dari mulai goinya, dari mulai bumponya dan sebagainya. Jadi saran saya sih, kalau memang sudah ada bukunya, harus tahu dulu ya bukunya, referensinya yang bagus yang mana. Saya bisa sih nanti kasih fotonya lewat Kijang gitu ya. Terus udah gitu dipelajarinya betul-betul harus tahu, paham betul-betul gitu. Apalagi kalau sampai hafal bentuk soalnya dan sebagainya, insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa. Nah, begitu semuanya. Jadi kisi-kisinya untuk lulus N1 itu harus seperti itu belajarnya ya. Kalau ada ininya, Benkyokanya untuk teman yang bisa ditanya gitu ya, untuk bisa diterima ilmunya, mungkin bisa lebih baik lagi gitu ya, kayak saya gitu kan, emang benar-benar
benar-benar nanya ke orang yang memang bisa, bukan asal orang Jepang gitu. Karena kalau asal orang Jepang kayak kita aja ditanya gitu ya, apa bedanya misalnya mei sama mekan. Nah, kalau misalnya orang yang nggak dari linguistik atau enggak, ini mungkin bingung juga ya. Nggak bisa jawabnya, nggak bisa, arewa oboeru shikanai desu yo, kan nggak bisa jawab kayak begitu ya. Terima kasih kan itu. Ya kayak gitu. Jadi kalau ada yang bisa ngajarin akan jauh lebih efektif lagi. Gitu. Nah, ini juga catatan nih bagi Kifam juga nih. Kali aja ada Bengkyokai ya nanti ya Mbak Din ya. Iya, itu ya untuk guru-gurunya kita bisa saling ini ya, saling ngasih masukan ya, kira-kira siapa yang bagus gitu untuk bisa ngajar. Oke. Ya Mbak Din tadi itu kan katanya lulus N1 itu ketika di Jepang ya Mbak Din ya? Iya, di Jepang Adila. Sudah bekerja atau bagaimana Mbak Din? Bekerja di mana, Fitriya-san? Di Jepang atau di sini? Maksudnya waktu S2 di Jepang itu sebelum berangkat itu apakah ditugaskan dari pekerjaan atau bagaimana itu Mbak Din? Oh iya, jadi kan 2001 saya jadi dosen, tapi dosennya belum dosen tetap, baru dosen honorer gitu. Habis honorer kan dosen tidak tetap. Nah, untuk mau jadi tetap itu keluarlah aturan dikti yang baru bahwa untuk jadi dosen itu minimal harus S2. Lah, aku kondisinya kan lagi kismin berat, baru juga kawin gitu. Boro-boro untuk S2 untuk ngasih makan anak aja masih kembang kempis gitu kan. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan ya dapat beasiswa gitu. Itu mau dalam negeri atau luar negeri. Dalam negeri aku nggak kebayang. Nah, kalau luar negeri kan emang membuka kakusyo dari zaman dulu juga udah terkenal kan gitu. Nah, oleh karena itu saya nyoba dulu lah gitu. Nah, sambil nyoba taunya kena juga hibah yang lain gitu dari Japan Foundation untuk training dosen. Jadi ke sana dulu. Habis dari situ iniin beasiswa, kena lagi untuk penelitian, kena lagi untuk S2, kena lagi untuk S3 kayak gitu. Jadi dalam tanda kutip saya sedikit, bukan sombong ya, sedikit banyak kayaknya saya udah tahu tipe-tipe proposal penelitian yang disukai sama Jepang gitu ya. Tulisan yang kayak gimana sih yang menarik bagi para penyeleksi calon-calon kandidat penerima beasiswa seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi ditanya jadi apa pada saat berangkat dengan membuka gakusho itu, saya memang sudah sebagai dosen. Pas pulang juga saya meneruskan kembali ke institusi saya, Universitas Widyatama di Bandung, untuk kembali menjalani pekerjaan sebagai dosen gitu. Oke. Cuman apesnya dipilih jadi kaprodi, nah itu nggak asik. Mbak Din, sebelum nanti saya tanya tentang profesi Mbak Dinda sebagai dosen di Universitas Widyatama, saya mau tanya dulu nih Mbak Din, kata koto atau kurousta koto yang di Jepang itu apa aja Mbak Din kira-kira? Di Jepang, waktu pertama kali banget apa sesudah jadi dosen, karena pertama kali banget dulu saya exchange student juga ya di tahun 98 di universitas yang sama gitu. Cuman kalau dulu, kalau waktu kan jadi kedua kali ya saya pergi 2005 itu. Nah, kalau yang waktu tahun 98 saya pergi, itu saya ngerasa banget bahwa apa yang saya pelajari di Indonesia, bahasa Jepangnya nggak sama plek gitu kan, sama waktu saya ke Jepang gitu kan. Orangnya bicaranya cepet, terus bentuk-bentuknya futsutai, kenjogo, dan sebagainya. Ya keigo lah ya, songkeigo, kenjogo gitu. Nah ini kayaknya rada ini, terus culture juga. Tapi setelah dipikir-pikir juga, apa ya, yang buat saya itu, di akhir-akhir sih saya itu walaupun sudah tahu, walaupun sudah kenal, tapi keperfeksionisan Jepang itu yang amat sangat membekas di hati saya, alias bikin capek saya ya. Jadi apapun itu kan Jepang tuh kan pasti perfeksionis ya. Nah, untuk tulisan itu nggak gampang. Kita untuk waktu tesis S2 masih mending. Nah, untuk S3 buat mereka itu udah membawa nama baik kampus. Jadi nggak sembarangan bisa lolos. Profesornya juga diambilnya nggak cuma dari kampus sendiri gitu ya. Nah, untuk bisa jebol ke jurnal-jurnal inilah yang susah. Lalu waktu nulis disertasi itu kayaknya udah maksimum, tapi masih juga dikembalikan gitu sama dosen pembimbingnya. Coba sedikit lagi, apalagi sih kan gitu ya. Itu bikin stres banget ya, sampai saya rontok
rambut ya. Rambutnya. Ini mau sampai kapan ya? Karena udah giri-giri kalau nggak lulus tahun itu bahaya nih, harus bayar lagi uang kuliah. Mau dari mana lagi gitu ya? Kalau di DO nggak lucu juga, udah lama-lama kampus nunggu. Saya di DO kan nggak ini gitu ya. Jadi harus usaha banget. Tapi ya itu Jepang sedikit lagi. Mau coto ya sampai mana nih gitu ya? Apalagi nih gitu. Nah tapi ternyata sampai kesininya ke bawah-bawah ya Fitri Asang ya. Kalau kita kan gemes ya kalau ngelihat yang belum, yang masih bisa diusahakan gitu, kita pasti akan gatel untuk bisa mengusahakan lebih baik gitu, lebih baik apapun lagi. itu. Betul. So desu ne. Tapi sebetulnya itu juga ada baiknya ya Mbak Din ya, ketika sudah mencapai yang paling memuaskan dari apa yang diusahakan, itu membawa bekas di hati tersendiri ya Mbak Din ya. Iya itu banget. Mungkin saat itu taiheng, tapi mungkin setelah dilakukan, setelah Mbak Dinda keluar dari S3 di sana, mungkin lega banget ya dengan membawa ilmu yang begitu perfectnya untuk dibagi lagi ke dibagi lagi ke masyarakat banyak gitu ya. Ya tapi yang lucunya ya Fitri Asang, itu kan taiheng banget untuk bimbingan dan sebagainya. Begitu selesai sidang, berarti kan udah selesai gitu. Itu yang saya ingat banget hari itu. Begitu keluar itu saya ngelihat langit biru, terus capeknya itu justru berkali-kali lipat itu setelahnya itu justru gitu. Udah bengong aja, udah nggak ada lagi beban, tapi disitulah kayak baru dijatuhin dari ini ya, dari jurang yang tinggi gitu, jret gitu. Aduh, ini banget gitu ya. Kan perjuangan bertahun-tahun di sana dengan jauh dari keluarga, orang tua sakit dan sebagainya juga nggak mudah. Makanya semuanya jadi bekal untuk ke Indonesia itu antara semangat sama nanti dulu lah gitu ya, capek gitu tak itu ada itu ya kayak gitu. So desne. Saya kira memang di Jepang selain ritmenya yang begitu berat, perfeksionisnya juga begitu berat, sakainya juga, masyarakatnya juga saya kira tidak mudah ya Mbak Dinda bagi mungkin orang tipe kita mungkin ya yang hidup. Kata desne, Oscar sama Gustaf. Iya dulu ya. Setelah banyakan senangnya sih. Setelah pulang ke Indonesia Mbak Din, itu apa langsung kembali beraktivitas di kampus atau bagaimana Mbak Din? Berapa cuman istirahat 1 bulan kalau nggak salah, habis itu langsung ke kampus. Juga langsung langsung juga nyambi ke sana kemari ya, jadi interpreter, jadi translator kayak. Juga ngajar gitu. Baik, sekarang profesinya untuk di kampus apakah menjabat sebagai apa atau bagaimana Mbak Din? Dosen sih, cuman kebetulan jadi kaprodinya gitu saya di kampus ya. Sebetulnya masa jabatan saya sampai tahun ini sih. Alhamdulillah. Gila, banyak banget kerjaannya. Jadi di dunia ini tidak ada kebetulan yang tidak disengaja Mbak Din. Oh gitu ya. Tapi soalnya gini sih, kalau saya sih ngerasa apa ya, segala sesuatu itu kan balik sama sama motivasi dan juga sama passion kita. Saya tuh ternyata baru menyadari juga bahwa saya itu sangat suka belajar daripada kerja. Jadi saya itu mungkin karena belajar itu curiosity saya itu begitu besarnya, dan saya tuh kayak merasa challenge gitu ya, merasa tertantang banget gitu untuk bisa menguasai bidang itu gitu misalnya. Tapi kalau kerja kan enggak ya, kerja kan kita kan nggak bisa seenak udel gitu kan, kita kan harus ngikutin sistem yang ada gitu kan. Ada target-target yang memang harus kita capai, yang bukan kita yang menentukan kayak gitu. Betul. Ya, itu jadi beda passion ya. Ternyata saya pembelajar bukan kerja nih. Sekarang Mbak Dinda mengampu Mbak Din di kampus Mbak Din. Pelajaran apa saja yang diampu? Dulu waktu pertama-tama kampus, bukan kampus yang berdiri mah udah lama ya, tapi bahasa Jepang itu kan berdirinya tahun 2001 ya. Nah itu mahasiswanya masih sedikit, saya juga ngajar segala macam ya, dari mulai yang tata bahasa dasar, percakapan dan sebagainya. Tapi sekarang mahasiswanya juga lumayan banyak, S1 juga dibuka, tadinya kan cuma D3, jadinya saya ngajar
daitai penjuru bahasaan, penerjemahan, terus linguistik, terus sama percakapan yang tingkat atas ya, advance. Biasanya yang ngajarin untuk hapio presentasi dengan berbagai tema seperti itu. Nah, ini Mbak Din ya, mempertahankan kemampuan berbahasa itu, saya kira juga tidak mudah ya Mbak Din. Setelah kita menerima dan mempertahankannya itu pun juga sulit Mbak Din. Betul. Juga mungkin sharing untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus, yang mungkin profesinya kebetulan tidak berhubungan dengan bahasa Jepang. Saran-saran nih sebagai dosen nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus atau siapapun yang mungkin merasa kemampuan bahasa Jepangku harus dipertahankan nih. Bagaimana trik-triknya Mbak Din untuk mempertahankan bahasa tersebut? Saya sih kalau misalnya namanya juga bahasa asing ya. Kalau bahasa sendiri sih di sekelilingnya juga udah banyak native kan gitu ya. Kan kita bogo berarti kan ada sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau mempertahankan atau lebih mau improve seperti itu, berarti harus dipakai. Berarti harus banyak berlatihlah, mau dengan native, mau dengan komunitas seperti itu. Apalagi sekarang juga udah banyak online learning seperti itu, banyak banget ya yang bisa bikin kita lebih peka terhadap bahasa dan juga bisa lebih efektif juga. Cuman sayang aja sih kalau misalnya kayak misalnya beberapa online learning itu ada aplikasinya segala macam, itu bagus banget. Apalagi untuk tes itu sangat-sangat berfaedah, tapi kalau bahasa pada ujung-ujungnya kan kita memang harus tahu ya bahwa apa yang kita sampaikan bisa dipahami atau enggak, atau orang yang sampaikan kita paham atau enggak. Artinya enggak ada cara lain, kita harus terjun. Nah, saya juga menyarankan juga ke teman-teman guru atau dosen itu untuk betul-betul terjun ke lapangan supaya tahu anak-anak didik kita itu nantinya akan mengalami kesulitan enggak gitu. Jadi bukan cuma teorinya doang yang diajarin di kampus atau di sekolah gitu ya. Si guru atau dosennya harus terjun gitu. Berarti apa yang disampaikan seperti ini enggak nyambung nih, orang Jepang enggak ngerti, seperti itu misalnya. Atau kayaknya kita harus ngembangin di sebelah sini deh untuk siswa. Karena ternyata yang ini nggak terlalu dipakai kayak gitu. Nah kan untuk evaluasi seperti itu, kalau nggak yang bersangkutan yang terjun, nggak akan kebayang kalau kata saya. Mungkin iya dengar dari workshop, dengar dari seminar orang kayak gitu, tentu saja akan terbayang. Tapi beda sekali ya kalau ngerasain sendiri gitu ya. Kalau ngerasain sendiri itu akan lebih mengena gitu. Minute scare-nya gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan nih Mbak Din, ada pertanyaan lagi nih sebentar nih Mbak Din. Ya, mangga. Ini tadi berhubungan dengan itu Mbak Din, bisa minta nanti Dinda Sang untuk share buku-buku referensi JLPT, bisa diposting di Facebook Forum Penerjemah Jepang juga. Boleh. Yang saya pakai, saya nggak tahu yang sekarang mungkin udah berkembang lagi ya. Cuman yang waktu itu, saya tahun berapa ya? Ada. Kebetulan lagi ada. Tahun berapa nih? Ini ada tahun 2012. Nah, ini kayak gini, ini kalau waktu tahun itu yang saya pakai buku itu gitu. Nah, mungkin sekarang berkembang yang lebih baik, mungkin saya nggak tahu ya karena saya udah pulang ke sini. Iya. Ya, yang pada saat itu aja. Pasti masih ada sih di toko buku segala macam. Nanti tolong di-share lagi ya Dinda Sensei ya. Siap. Oke, untuk pertanyaan dari Eka Sang ini, Mbak Dinda, Sensei, untuk mahasiswa S2 ada batasan umur nggak ya? Kalau untuk S2 nggak ada batasan umur. S1 pun nggak ada batasan umur. Ini di mana ya? Di Indonesia atau di Jepang? Kampus negeri, kampus swasta? Ini mungkin tergantung juga. Cuman kalau misalnya buat di Jepang sih nggak ada, kecuali kalau yang bersangkutan mau melamar beasiswa. Beasiswa juga macam-macam. Kalau misalnya beasiswa Monkasho itu rata-rata mungkin sekitar sampai 35 kalau nggak salah. Dari beasiswa pemerintah kita juga sama, biasanya sampai 35. Nah, kalau jadi dosen itu ada batasan umur yang beda lagi. Kalau nggak salah sampai 50 itu ada lagi beasiswa apa gitu. Makanya setiap beasiswa itu punya ini sendiri ya, condition, syarat-syarat tersendiri. Tapi kalau boleh enggak, shihi wa mo nenrei wa zenzen kagirarete nai janai. Enggak ada batasan ya. So desu ne. Ya, jadi yang
Kalau pengen jihi itu untuk ini ya Iya. Mbak ya, untuk biaya sendiri ya Mbak ya. Nanti kalau biaya sendiri berarti tanpa batasan umur. Tanpa batasan umur. Karena di saya juga sama sih, waktu saya masih S2 aja, ada kakak kelas saya itu umurnya udah mau 60. Baru Sama dosennya aja lebih tua dia gitu. Tapi ya nggak masalah juga. Dan di waktu S1 juga, di S1 bukan S1 di sini ya, S1 di sana, itu ada mahasiswa yang sudah tua sekali di depan gitu lagi belajar. Berarti emang nggak masalah kalau misalnya yang berhubungan sama studinya sendiri ya, kecuali sama beasiswa itu tergantung beasiswanya. Oke, jadi kalau beasiswa itu tergantung persyaratan dari yang mengeluarkan beasiswa ya Mbak Din ya? Ya. Oke Mbak Din, lanjut nih untuk pertanyaan berikutnya. Tadi udah sebagai profesi pendidik, dosen. Ya. Oh ya Mbak Din, pengabdian apa nih yang udah dijalankan nih sebelum beralih ke topik selanjutnya? Apa saja nih pengabdian yang sedang dijalankan Mbak Dinda sekarang? Kalau kita sebagai pengajar sih ya, kan memang wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya. Itu dari mulai penelitian, pengajaran, sama pengabdian masyarakat. Nah, kalau pengabdian ke masyarakat itu kita ngajarin ke anak-anak SMA bukan bahasa Jepang aja ya, tentang kejepangan gitu secara menyeluruh, supaya pada tahu. Kenapa? Karena nanti kan kalau misalnya banyak yang tahu tentang Jepang, apalagi bisa bahasanya, toh nantinya juga akan bisa memperlancar hubungan Indonesia-Jepang dari segala sisi, nggak cuma ekonomi ya, bisa dari sisi budayanya, dari sisi industrinya dan sebagainya. Nah, jadi kalau dari kita sih memang itu udah bagian dari proker ya, program kerja yang memang harus dilaksanakan, yang unprofitable, jadi nggak untuk mengeruk keuntungannya boro-boro. Jadi yang kayak gitu memang harus aja, kita memang harus melaksanain. Terus ada juga yang PKM integrasi juga ada, jadi PKM integrasi itu yang kita harus ikut bantuin ya untuk calistung yang seperti itu, nggak melulu harus Jepang, tergantung misalnya satu desa yang masih tertinggal seperti itu, ya berarti kita harus membantunya dengan apa yang dibutuhkan gitu. Dari sisi apanya gitu. Kalau dari fakultas teknik mungkin dia akan membantu untuk membuat WC dan sebagainya, atau untuk lebih punya konsep lagi ya untuk pembangunan di desanya, seperti itu. Banyak ya Mbak Din ya pengabdian yang dilakukan. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mungkin dicoba diatasi oleh pihak-pihak ini ya, pendidik dan lain sebagainya. Bagaimana untuk baik Mbak Din, untuk selanjutnya nih profesi sebagai penerjemah sama interpret. Wah, kalau ini mah nggak usah ditanya lagi nih, udah handal nih. Nggak juga Fitri Asang, beneran nggak ada yang sempurna ada kalau soal itu mah. Apalagi saya. Bidang penerjemahan nih Mbak Din, apa saja nih topik-topik apa saja yang sudah pernah Mbak Dinda kerjakan di bidang penerjemahan? Topik-topiknya ya beraneka ragam ya, dari mulai mungkin aturan perusahaan kayak SOP kayak gitu, terus SOP juga macam-macam ya, terus dokumen-dokumen audit, terus ya industri juga beraneka ragam, ada industri kosmetik, ada industri otomotif, ada industri makanan dan sebagainya, perjanjian kayak gitu-gitu ya kalau untuk penerjemahan dokumen seperti itu. Kalau saya sih yang paling menarik itu ya rata-rata kan ada tantangan-tantangan tersendiri ya, Fitri Asang. Nggak semua dokumen itu atau orderan itu saya terima. Tergantung saya capable atau enggak gitu, ngukur diri dulu. Tantangan nih, mengenai tantangan ini menarik sekali Mbak Dinda. Kira apa yang paling menyulitkan Mbak Dinda nih, yang pernah, aduh kayaknya ini sulit banget topik ini. Dan trik-trik untuk mengatasi kesulitan tersebut, Mbak Dinda. Untuk penerjemahan dokumen ya? Ya, penerjemahan. Oke. Kalau penerjemahan dokumen itu biasanya dari sisi deadline. Deadline-nya ditentukannya misalnya 5 hari, tiba-tiba minta 3 hari. Karena berbagai alasan gitu. Sementara kan kita juga udah men-schedule kenapa
due date-nya minta 5 hari misalnya kayak gitu. Lalu yang kedua misalnya dokumennya itu nggak berbentuk Word atau nggak berbentuk ini gitu ya, yang nggak bisa di-convert malah sama sekali gitu, foto kayak gitu, itu kan susah ya, foto terus nanti minta bikin grafiknya tolong dibikinin deh sekalian kayak gitu juga aneh kan kita nerjemahin bukan ikut membuat skema kayak gitu. Nah itu juga kadang-kadang ada juga klien yang nggak ngerti gitu ya, kliennya mungkin bukan berarti jahat, cuman mungkin dia nggak tahu bahwa profesi kita itu nerjemahin bahasanya kan gitu. Nah terus space yang kurang gitu ya, space yang kurang gitu nerjemahin. Kalau bahasa Jepangnya kan sedikit gitu, dalam bahasa Indonesia ketika itu kita kan harus diksinya harus kuat gitu ya, pemilihan katanya kan harus kuat. Kalau enggak bisa melebar gitu kan, nulisnya panjang lebar kayak gitu, sementara space-nya kurang. Atau mungkin dari sisi Semong Yogo, istilah yang mungkin tidak diketahui karena memang prosesnya saya nggak tahu, itu juga pernah kejadian juga. Makanya kalau misalnya milih order itu memang harus ada ininya ya, harus ada negosiasi dulu gitu. Kalau misalnya memang mampu, memang bidang yang dikuasai, baru terima, kalau saya sih gitu. Ya Mbak Din, ya kadang-kadang seperti itu ya, mungkin kadang-kadang ada saja ya klien yang mungkin kurang mengerti apa tugasnya seorang penerjemah begitu kan. Memang begitu sulit banget ya, apalagi kalau berbentuk kata-kata, kita convertnya itu apalagi nggak bisa di-convert. Grafik itu kira kan perlu keahlian itu. Karena kan text time-nya juga beda. Kalau nerjemahin juga kan berapa kata sekian harganya, itu kan memang udah ada ininya ya, udah ada aturan rate-nya kita berapa dan sebagainya. Kan pembuatan grafik nggak masuk di situ kan gitu. Nah, tapi biasanya nanti ada lagi si kliennya minta-minta juga gitu, kagok lah Bu dan sebagainya. Nah itu mungkin setiap orang nggak sama cara menghandle klien yang seperti itu gitu. Makanya pengalaman-pengalaman yang kayak gini lah yang saya sering ceritakan ke mahasiswa saya gitu, supaya mereka ketika menghadapi masalah yang sama tahu apa yang harus dilakukan gitu. Itu penting banget kan ya. Ya, jadi berhubungan dengan tadi ya Mbak Din ya, kemampuan mungkin ini juga bagi dosen juga atau mungkin bagi pembelajar yang lainnya yang benar-benar ingin meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa. Jadi tidak cukup dengan teori saja ya Mbak Din ya. Jadi harus benar-benar terjun di masyarakat. Ya, sangat-sangat ya, terjun di lapangan ya. Betul, penting banget. Betul sekali. Selanjutnya nih Mbak Din, tadi ini kan yang menyulitkan nih pengalaman apa sih asiknya menjadi seorang penerjemah bagi Mbak Dinda? Nomor satu dasar saya teh ya. Nomor satu itu belajar. Jadi belajar. Karena kejadian sih Fitria Sang ini saya buka-bukaan aja ya ke teman-teman ya, supaya nggak jadi hal yang serupa diikuti gitu. Terus terang aja, pembelajaran yang sangat-sangat penting dalam hidup saya itu salah satunya, dengan segitu banyaknya pengalaman hidup juga salah satunya itu tentang kesombongan. Jadi saya waktu udah lulus di sana, kan saya juga kan part-time job lah sebagai guru, mengajar bahasa, terus jadi penerjemah juga di sana, jadi penjuru bahasaan segala macam. Nah, udah punya S3, udah punya N1. Begini ya jadinya gitu ya. Jadi PD-nya tuh lebay gitu. Alias saya tenang. Saya bukan untuk diperlihatkan ke orang, enggak sih, tapi dalam hati itu ada lebay gitu. Tenang, ada gitu yang lebih susah gitu kan. Dalam hati tapinya bukan ngeliatin ke orang. Nah, jadi saya nyantai-nyantai aja gitu. Begitu ada yang nawarin kerjaan itu kayaknya wah gitu banyak gitu ya. Saya ambil nih, set, jadi penerjemah di salah satu otomotif gitu, perusahaan otomotif. Begitu datang ya gitulah, karena baru pulang namanya juga ya, masih sok Jepang gitu kan. Terus dipanggil ke lapangan, dipanggil aja gitu. Nah, pas di situ saya nggak ada persiapan apa-apa karena sudah pernah di otomotif di Jepang juga. Tapi kan beda bidangnya kan gitu ya. Sama otomotif juga kan bagian painting ya beda sama bagian eksim beda sama bagian HRD-nya, beda sama finance dan sebagainya kan sebetulnya gitu. Enggak dulu tuh ngerasanya pokoknya udah pernah di bagian itu. Nah, taunya di lapangan itu waktu di Gemba
Itu saya disuruh nerjemahin di depan berapa puluh orang, ada orang Jepangnya, ada komisaris, direksi, dan sebagainya lengkap, termasuk sama operator-operator, karena ternyata baru ada masalah gitu. Nah, saya baru juga mendarat hari pertama di situ, suruh nerjemahin, Kakotora apa juga nggak tahu, kan gitu ya. Terus JK apa nggak tahu. Itu kan bahasa-bahasa yang orang nggak akan tahu kalau misalnya nggak berkecimpung di bidang itu. Nah, saya ketika itu Kakotora yang kebayang malah Tora beneran hubungannya gitu macam gitu kan. Nah, pas kayak gitu yang saya lakukan adalah ngarang dong. Kan udah mejeng di situ, malu dong, udah pada pakai headset segala macam, transmitter lengkap gitu, nggak bisa kan satu kan gitu ya. Jadi saya ngarang, dan di saat itu pula lah pertama kalinya saya didamprat di depan umum. Disitulah harga diri terjun bebas dari jurang ke jurang, duok gitu, dimarahin dong abis-abisan. Saya nggak tahu bahwa ternyata di perusahaan-perusahaan industri itu dari chief ke atas ini bisa bahasa Jepang semua, jadi pada tahu dong aku ngarang kan gitu. Jadi dimarahin dan disuruh diganti, pada hari itu teh diganti, bukan disuruh pulang, diganti ke bumong lain gitu ya. Terus aku sambil menitikan air mata, kok tahu ya. jadi disitulah saya ngerasa, oh gue nggak boleh terlalu yakin gitu ya, nggak boleh terlalu takabur, nggak boleh terlalu yakin, nggak boleh sombong, walaupun sombong itu bukan sombong buat orang lain, sombong ke diri sendiri. Aku teh udah ini, itu teh nggak bisa. Jadi ternyata mau penerjemah, mau penjuru bahasaan itu kita teh harus belajar terus, titik gitu. Jadi disitulah saya sejak itu di hari pertama itu udah saya seret gitu. Apa yang harus saya persiapkan? Nah, sekarang sih mau seberapa kecil nilainya, mau seberapa kecil eventnya, pasti saya akan mempersiapkan diri dulu. Nggak mungkin saya terjun-terjunan kayak gitu. Kapoks. Mbak Dinda, betul. Karena mungkin ya setiap seperti tadi yang Mbak Dinda bilang, setiap semong atau segala sesuatu, maksudnya perusahaan ini walaupun sama-sama otomotifnya tergantung dong Yes. di bidang apa, maka semong yogo yang ada di dalam perusahaan itu pun akan berbeda. Betul. Materi Mbak Din sebelum acaranya atau bagaimana? Gak dikasih. Dan itu nggak semua klien sebaik itu ya. Sebelum ini materinya enggak. Kalau sekarang dengan umur semakin tua, udah semakin dodemoi gitu ya, kalau nggak sesuai ya sudah, kan itu sekarang sih gitu ya, lebih ke pasrah juga. Kalau dulu nggak jaim sekali saya gitu. Kalau sekarang sih Mbak minta materinya dong, nanti aku kan ini, itu bisa kayak gitu. Nanti aku jelek performaku gitu kan, kita bisa sambil sedikit manja gitu. Mana materinya? Oh bentar bu, sekarang lebih enak. Kalau dulu nggak dapet ya sudah gitu. Maksa ke satu takut nyinggung, kedua takut gengsi juga gitu. Tapi dengan kayak gitu justru kan jadi performa kita jadi jelek gitu ya. Dengan keluh ngomong itu jelek. Jadi kalau nggak bisa atau nggak ini, dari awal ngasih tahu supaya user juga aware gitu ya. Oh berarti ini jangan dulu dipasang nih, masih hari pertama mana tahu kan gitu. Itu yang saya ceritakan ke anak didik saya juga ya, ini istilahnya ini loh, ini tuh waktu dipakai tuh waktu kayak begini, nah kalian tuh jangan begini. Nah itu kan kalau kita nggak mengalami mungkin susah gitu untuk ngasih tahu ke murid gitu ya, ke mahasiswa gitu. So desu ne. Jadi menjelaskan benar-benar karena mengalaminya sehingga tahu awalnya gitu kan, apa yang harus dilakukan, persiapan-persiapannya. Jadi yang seperti tadi Mbak Dinda bilang bahwasanya nggak seperti dulu lagi, maksudnya yang memang langsung terjun nggak apa-apa lah gitu kan. Itu persiapan gitu. Itu perlu banget ya. Terus meminta materi gitu kan. Ya, meminta materi, terus ada trik-triknya loh. Nah, trik-trik untuk jadi penerjemah itu apa? Misalnya dapat dokumen, itu apa yang pertama kali harus dikerjakan? Kan gitu. Nah, kalau misalnya penjuru bahasaan, begitu dapat proyek, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kan gitu. Jadi jangan asal terima gitu terus main terjun aja gitu ya. Nanti kalau performanya kurang bagus kan antara ada dan tiada kan gitu ya, nggak ada tengah-tengah kan. Begitu kita kepake terus nanti cikomi ya, jadi marketingnya juga akan bagus sendiri. Tapi ketika jelek ya gue sama juga gitu. Nama kitanya juga nanti akan rusak gitu ya kalau kurang persiapan itu.
Oke, betul Mbak Din ya. Terus tadi kan dibilang trik-trik untuk penerjemahan nih Mbak Din, kita kembali lagi ke penerjemahan nih. Setelah biasanya untuk menerjemahkan prosesnya itu kira-kira setelah menerima dokumen itu bagaimana Mbak Din? Kalau ini apa ya? Kalau mungkin itu adalah bahasa Jepang nih, source-nya, language-nya itu SL-nya itu dalam bahasa Jepang. Apa dulu yang harus dilakukan sebagai penerjemah ketika menerima orderan, menerima dokumen, sampai proses terakhir kira-kira mungkin bisa jadi contekan nih dari penerjemah-penerjemah yang lain nih. Mungkin tiap orang nggak sama ya. Saya juga kan punya teman-teman penerjemah juga, kita suka lempar-lemparan juga orderan gitu kalau misalnya kita lagi hektik dan sebagainya. Tapi kalau saya sih nomor satu harus bidangnya dulu gitu ya. Karena bidang yang pernah ditangani dengan bidang yang nggak pernah ditangani kan pasti beda banget. Nah nggak pernah ditangani itu dilihat lagi gitu. Dilihat lagi kira-kira memungkinkan atau enggak. Dari situ aja dulu karena saya bukan orang yang nganggur kan gitu. Untuk take time juga berarti ada beberapa yang harus disesuaikan waktunya kan gitu. Jadi yang pertama kalau saya sih sekali lagi bidangnya. Nah ketika bidangnya oke-nya gue bisa nih gitu, langsung saya screening. Screening itu dari sisi nayo-nya, dari sisi jumlah kata, jumlah huruf dan sebagainya itu kan langsung dihitung set. Karena biasanya sesudah dapat order itu kan kita harus bikin Mitsumori ya, harus bikin quotation. Quotation dari sisi harga, dari sisi durasi dan sebagainya. Itulah bahan-bahan yang bisa kita negosiasi dengan user atau klien kita gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah dapat sekian berarti kira-kira sekian. Nah, kalau buat saya bahasa juga kan antara bahasa Inggris, Jepang, Indonesia itu beda. Kalau misalnya untuk ke saya sih dari bahasa ke yang bukan bahasa ibu alias bahasa Indonesia, itu saya charge-nya lebih, terutama misalnya ke bahasa Jepang atau ke bahasa Inggris, karena saya itu punya editor khusus. Jadi editor saya itu adalah teman-teman saya yang memang sudah bekerja sama lama sama saya, hasil terjemahannya saya udah ada, kalau saya nggak pede, saya kirim ke mereka. Dan itu udah bagian dari fee saya itu ya, artinya ada yang buat mereka juga gitu. Tapi kalau misalnya nayo-nya, saya pede, saya nggak usah jalur mereka karena ada beberapa yang memang udah biasa saya nerjemahin, udah langganan untuk revisi Sagyo Kijung, revisi SOP kayak gitu-gitu, itu sama penggunaannya, jadi nggak usah lagi. Tapi kalau benar-benar baru kayak gitu, saya nggak, daripada nama saya rusak, biasanya saya minta diedit, tapi saya ngerjain gitu. Nah makanya kalau udah kayak gitu, baru kita kirim ke mereka. Kalau mereka setuju, ya hayu. Berarti oke, selesainya minggu depan hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Saya bilang gitu. Nah, kalau udah menentukan kayak begitu, barulah yang pertama itu kalau saya untuk penerjemahan sih mulai Semong Yogo no Shushu ya. Jadi artinya kompilasi dulu untuk kata-kata, deteksi dulu, semuanya disisir dulu. Nah, mungkin setiap orang nggak sama, ada yang sambil jalan aja gitu. Kalau saya makanya tergantung bidangnya ya. Kalau bukan bidang yang diketahui, saya harus tahu dulu. Setelah diartikan, baru saya cari artinya. Cari arti itu ada yang bisa cari arti hanya padanan kata saja, ada yang juga harus sampai tahu bagaimana prosesnya. Kalau sampai harus tahu prosesnya, bisa yang dari internet juga mungkin ada. Cara ini apa sih? Googling juga bisa. Atau kalau masih nggak ngerti juga, saya biasanya kontak teman-teman yang memang bekerja atau bergerak di bidangnya. Misalnya itu medikal ya saya telepon dokter. Kalau misalnya itu tentang konstruksi saya telepon teman saya, ada dosen sipil juga kayak gitu-gitu ya. Ini benar gak kayak gini? Masih Kang gini-gini supaya ada gambaran. Karena kalau enggak nanti tanggonya betul-betul penerjemahan harfiah nanti nggak kena misalnya kayak gitu. Jadi memang kenapa penerjemahan itu kadang-kadang tidak terlalu murah ya karena proses dibalik itunya itu yang bikin susahnya itu kan, yang taihengnya itu bukan sekedar ngetik dari kalimat ke kalimat. Kalau kalimat ke kalimat, nggak orang masih bingung itu berarti ya nggak kena ya, nggak kena penerjemahannya gitu. Itu kalau penerjemahan. Nah mungkin ini ya yang perlu dipastikan juga ya, ketika seseorang itu sudah profesional di bidangnya, itu pasti akan mengutamakan hasil dari terjemahan tersebut. Ya. Jadi itu yang paling penting, seberapa kita berusaha membuat hasil itu sempurna, walaupun tidak ada terjemahan yang sempurna, tapi at least mendekati kesempurnaan yang diharapkan ya Mbak Dinda ya. Betul, jadi betul. Kepuasan customer kan itu penting banget ya.
betul. Karena kan kita pengen mereka jadi repeater, gitu Ya. kan. Mbak Din, untuk interpreting nih, Mbak Dinda biasa saja kayak mungkin seminar, apa aja yang pernah Mbak Din interpreting kalau untuk juru bahasa? Kalau untuk juru bahasa atau interpreter sih ya biasa ya di perusahaan gitu atau business matching, terus juga exhibition, terus apa namanya ada juga untuk yang meeting khusus. Jadi betul-betul diundang hanya untuk 1,5 jam itu juga kadang-kadang ada ya. Atau juga untuk survei. Nah ini yang asik sih survei ya. yang asik survei karena survei yang biasanya itu kan kita nggak full, tapi lebih ke kitanya yang nantinya jadi yang nanyanya, jadi kayak surveyornya gitu kan. Tapi kita ikut ngebantu yang kayak gitu. Sebab biasanya isinya nggak terlalu sulit, tapi tapi kenceng gitu ya, cisisnya. Itu asik. Kayak gitu sih. Kalau kalau jenisnya seperti itu. Kalau untuk bidangnya ya seperti yang saya tulis di CV ya, rata-rata. Mah itu panjang Mbak Din kalau di CV Mbak Din. Jadi bungkus kacang we lah. Iya. Apa ya kalau bidangnya itulah industri kan gitu ya. Data industri, terus pendidikan juga gitu, pemerintahan juga ya di kerjasama gitu, termasuk untuk jarak jauh ya. Sekarang online juga tetap aja masih pakai juga, alhamdulillah ya, nggak jadi mati banget gitu kerjaan interpreter, enggak lah ya. Nah, Mbak Din, untuk sebagai juru bahasa atau penerjemah itu kan beda kan dengan profesi penerjemah yang menerjemahkan dokumen. Ini mungkin juga sebagai tantangan tersendiri bagi seorang penerjemah yang ingin terjun ke juru bahasa. Nah, apa saja yang perlu disiapkan bagi seorang juru bahasa? Kan juru bahasa itu kan harus ngomong, Mbak Din, di depan umum. Terus performance kita itu dilihat oleh orang banyak. Dan proses untuk mengalih bahasakan itu per detik, maksudnya seper menit juga. Kalau memang itu konsekutif mungkin bisa seper menit ya, tapi kalau sudah simultan itu sudah seper detik gitu. Itu apa yang perlu disiapkan yang biar pede menjadi seorang juru bahasa? Kalau saya sih yang pertama dari ilmunya harus menguasai dulu. Jadi kalau misalnya nggak menguasai sama sekali, sebetulnya jangan dulu langsung terjun. Kalau kata saya sih, mungkin lebih baik jadi kayak Cokosei gitu ya, denger dulu gitu ya, dengerin kayak gimana sih cara-caranya kayak gitu. Karena kalau misalnya juru bahasa itu kan kita langsung tampil face to face gitu kan. Walaupun kalau virtual juga face to face tetap kan, itu sih masalah daring sama luring aja. Tapi kan kalau misalnya nggak bisanya juga langsung kelihatan gitu, apalagi kalau misalnya offline gitu ya. Nah makanya kalau misalnya bidangnya ini setelah itu lakukan dulu pelatihan. Kalau misalnya sudah baru latihan bisa depan orang, bisa depan kaca ya, karena biar bagaimanapun yang namanya penerjemah kan di balik layar kasarnya. Kalau juru bahasa kan langsung dilihat orang, berarti kita dari performa physically juga harus kelihatan bagus. Ini pernah kejadian juga di tempat saya jadi interpreter. Itu ada orang yang sampai nggak dipanggil lagi hanya karena, maaf ya ini bukan hina perorangan, hanya karena dia itu punya jambangnya itu panjang banget, terus keriting gitu, keriting sampai sini gitu. Nah terus bajunya juga nggak rapi gitu ya. Nah itu tuh bisa jadi temuan juga ya, padahal kalau buat kita sih kan orangnya jagoan gitu ya, udah aja kali gitu. Ternyata enggak juga. Ketika kemampuannya ada yang sama, switch aja sana, orang ini bikin jadi ini katanya jadi apa? Iniin konsentrasi pembicara gitu. Jadi pengen ketawa terus yang ngelihat gitu, karena jambangnya kadang-kadang kesini-sini gitu. Nah, jadi artinya kita kalau misalnya ini bukan harus jadi dandan menor ataukah harus jadi beli baju baru, bukan, tapi kita tuh memang harus rapi gitu ya.
dan jangan ada yang nyelip-nyelip di gigi misalnya kayak gitu kan, kalau nggak orang bisa ngelihat ada jigong kan gitu. Jadi apa namanya, yang kayak gitu aja juga kita teh memang harus tampil prima. Terus jangan dikit-dikit batuk dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang mah nggak mungkin ya, pada sieun, pada takut banget ya. Ya zaman dulu aja juga waktu belum ada pandemi juga kekurangan stamina yang baik juga itu bisa menjadi orang nggak ini gitu ya. Jadi kini naruh deh orang yang dengernya juga, Bu nggak apa-apa nanti jadi kayak gitu ya, atau Pak minum dulu atau kayak gimana. Berarti kita teh harus dari sisi fisiknya juga harus rapi, harus enak dilihat, dan juga dari sisi ininya juga harus cepat gitu ya. Makanya harus kalau bisa yang ada itunya, ada backgroundnya gitu. Jangan belum belajar udah main terjun gitu. Bisa aja kan nanya-nanya sama yang terlebih dahulu pas masuk gitu ya, senpai-senpainya kayak gimana sih kayak gitu. Nah, senpai-senpainya juga harapan saya juga nggak jadi sombong terus ada saingan nih nantinya, jangan kayak gitu juga, karena yang namanya ilmu dibagi malah jadi tambah banyak ke kitanya gitu. Karena saya ngerasain juga ada persaingan juga gitu di dunia manapun gitu ya. Nah, sebetulnya salah satu kuncinya untuk bisa dapat lagi itu ya karena berbagi itu. Jadi kalau ditanya sama calon ini, oh gimana sih Bu? Itu mah hati-hati ya. Galak-galak, jadi kamu tuh harus persiapannya ini. Kalau saya sih justru gitu, karena saya mungkin karena paling tua kali ya, nggak tahu juga. Kalau ada yang nanya kayak gitu dari penerjemah baru, justru seneng gitu. Apalagi kalau lebih jago, jadi tayau cao gitu. Jadi justru malah jadi enak ya, jadi ada tempat untuk bertanya gitu. Ya dianggap teman semua lah. Ya, itulah kekuatan berbagi ya Mbak Din ya. Iya. Sharing can be fun, kata Winnie the Pooh juga. Oke, Mbak Din, ini kalau disuruh nih, pilih penerjemahan apa? Kalau dosen mah itu salah satu pengabdian ya Mbak Din ya. Saya kira nggak perlu ditanyakan kalau masalah itu, ya kan. Seorang pendidik sejati saya kira memang selalu ingin berbagi ilmu kan. Nah, kalau untuk penerjemah nih sama penjuru bahasa nih, mana yang dipilih nih Mbak Din? Juru bahasa ya. Juru bahasa, kenapa? Karena sekininnya pada saat itu aja gitu. Kalau dokumen itu kan kita harus ada ini juga ya, Hoshokikang juga gitu. Jadi sampai kapan jaminannya kan masih harus dong. Nanti ada revisi kayak gitu-gitu. Itu saya males ya. Bukannya nggak mau, tapi kalau penerjemah itu betul-betul sucunya fokusnya pada saat itu aja kan gitu. Setelah selesai event ya sudah kan gitu. Apalagi ketemu sama orang gitu. Saya senang ketemu sama orang sih ya. Bisa mempelajari sifat manusia dan sebagainya. Kalau nerjemahin betul-betul betul-betul sama ini aja ya, komputer sama dokumen gitu. Kalau disuruh milih dua ya itu penerjemah sama juru bahasa sih, juru bahasa. Juru bahasa ya Mbak Din ya. Bahasa. Juga ini ya Mbak Din ya, selain waktunya singkat ya perlu dihitung-hitungkan juga ya Mbak Din ya, dari fee-nya juga mungkin itu. Fee nggak ini juga Fitri Asang. Pernah saya bukan pernah ya, beberapa kali juga dapat fee lumayan gede-gede, padahal ngerjainnya juga cuma 3 hari gitu. Cuman emang rada susah gitu, nerjemahin dari Inggris ke bahasa Jepang ataupun sebaliknya. Berarti kan itu berlipat-lipat ininya gitu ya. Nah, terus lumayan sih, pernah dapat 16 juta. Jadi yang kayak gitu juga kalau buat saya sih ya itu gede gitu ya. Kalau buat saya 3 hari 16 juta. Berapa lembar itu kalau segitu? Lumayan banyak, tapi nggak banyak berbuku-buku loh. Lumayan banyak, tapi bahasanya masalahnya bahasa asing dari perusahaan asing gitu. Jadi itu yang bikin berlipat-lipat si fee-nya gitu. Jadi mahal gitu. Nah, ya kayak gitu asik, tapi itu sayangnya jarang gitu ya. Pengennya mah yang kayak gitu sering gitu. Apalagi masa pandemi gini, nerima terjemahan enak kan, di rumah aja terus gitu kan ya. Ini menarik sekali nih. Untuk Kifam, bagaimana, adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan nih, jangan lupa nih komen di Facebook nih, biar saya bisa tanyakan ke Dinda Sensei. Mbak Din, semasa pandemi nih Mbak Din, apa saja kegiatannya Mbak Din? Masih ngampus? Masih ngampus atau online sekarang pelajaran? Dua-duanya, karena pejabat struktural mah harus tetap masuk, tetap ke kantor.
Tapi lesson semua kuliahan itu di online kan ya, masih online. Dan juga webinar virtual semua nih, jadi masih online learning sama virtual webinar ya. Tapi kalau rapat itu sekarang rapat offline-nya juga ada, online-nya juga ada gitu ya. Jadi lebih sibuk kalau nggak salah mah orang-orang juga ada. Karena nggak ada batas waktu ya, jadinya malam-malam masih dikontak sana sini kayak gitu-gitu kan. Mbak Din, selain itu nih, saya nih sering melihat nih Mbak Din nih di Facebook dan lain sebagainya. Itu Mbak Dinda itu aktif sekali gitu kan. Tidak hanya apa namanya pencitraan itu mah. Kemakan hoax. Fitri Asang saja. Itu Mbak Din, kalau seandainya nih kayak Mbak Dinda itu banyak membantu teman dan lain sebagainya, seperti endorse atau seperti apa gitu kan, itu bagaimana ceritanya itu Mbak Din? Saya penasaran nih. Endorse-endorsan. Itu mah ini aja kali, kayaknya bukan saya doang ya, banyak orang gitu yang prihatin dengan kondisi pandemi yang berkelanjutan dan berkepanjangan kayak begini kan ya. Teman-teman saya tuh satu persatu tuh dari yang tadinya ada jadi nggak ada, dari kerja ini jadi semua banting setir, jadi jual makanan segala macem. Ya yang kita bisa apa sih kayak gitu. Apakah cuman beli aja ya, kalau bisanya beli aja ya nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau bisa lebih memperluas lagi penjualan dia sambil bantunya kan lebih bagus. Itu aja sih, nggak ada fee itu mah. Emang seneng aja sih bantu teman. So, di sini memang ini yang badinya kegiatannya itu memang banyak sekali ini dan lain sebagainya. Yes. Pertama kali bertemu dengan ini penasaran nih juga. Kifam itu kapan Mbak Din? Gimana? Kifam dengan Kijang komunitas Kijang ini. Aduh, udah lama banget ya. Dari kapan ya itu Kang Jo bisa bantu Jawa tuh? Dari mulai terbentuk juga kan, itu kan yang ininya juga Kang Jo, terus Teh Novi, terus Kang Heru gitu kan. Terus ada Mbak Yati, orang-orangnya saya juga kenal, Kang Nono segala macam, itu udah lama banget. Cuman saya mau Kifam atau Kijang ataupun komunitas lain saya nggak bisa 100% aktif karena banyak banget asosiasi atau komunitas juga yang juga wajib dihadiri, yang wajib diikuti juga gitu ya, kayak konsorsium prodi bahasa Jepang se-Indonesia itu kan meeting-meetingnya, acaranya juga ada gitu. Juga ada asosiasi penerjemahan Jepang Indonesia, APJI juga, terus ya di kantor juga banyak kerjaan juga, ngeles juga dan sebagainya. Tapi ya saya sih mengikuti kalau misalnya bisa mengikuti, apalagi kalau misalnya pembicaranya kayak gitu ya, saya yang orang-orang yang saya kenal kayak gitu ya, saya pasti ikut ini ya, ikut ngintip. Ya Mbak. Oke. Mbak, selain saya dengar itu, selain bisa bahasa Jepang tuh, Mbak Dinda itu fasih sekali dalam bahasa Prancis nih. Enggak juga itu mah. Itu mah kebutuhan. Kapan belajar tuh Mbak Din kalau bahasa Prancis itu Mbak Din? Dari tahun 94, dari sejak kuliah ya. Dari sejak kuliah kan lesnya di sana di Purnawarman, Alliance Française, pertamanya baru CCF, Centre Culture Français itu. Tapi setelah itu karena harus ke Jepang, kena dapat beasiswa gitu, dilanjutkannya di Jepang gitu. Jadi saya punya teman-teman dan juga punya guru orang Jepang yang exchange lesson gitu sampai hari ini. Udah lama banget sama dia gitu ya. Jadi saya ngajar bahasa Indonesia, dia ngajar bahasa Perancis ke saya gitu. Mbak Din, saya pengen denger nih, Tokoto, Fransugo de hanashite kudasai. Aduh, ditembak Utar. Perkenalan aja kali. Bonjour, je m'appelle Dinda, j'ai 44 ans, et enchantée, à tout à l'heure, ciao, gitu ya. Jadi kayak misalnya itu saya Dinda, terus ngomongin umur. Oh, ngerti Mbak Din. Iya. J'apprends le français parce que j'ai un objet à attendre. Saya belajar Prancis karena saya punya satu tujuan, gitu.
tujuannya ini yang menarik. Tujuannya jadi pinter, oh gitu, pinter gombal. Seru sih, karena aku suka bahasa Prancis dari dulu itu. Karena apa ya, cantik sih, nggak ngomongnya kan nggak dibuka, cepat jadi kayak chanson, jadi kayak lagu gitu. Jadi mukanya tetap cantik ya Mbak Din ya kalau ngomong bahasa. Mbak gitu ya. Dulu waktu saya kuliah, dulu sempat dapat bahasa Prancis juga 1 semester Mbak Din. Oh gitu. Telinga kiri keluar telinga kanan. Tahu kata satu aja Mbak Din yang aku ingat, difficile. Difficile kan sulit ya artinya. Difficult, sama. Aja udah. Nah, enak apa sih? Sebetulnya hampir semua bahasa itu ternyata punya akarnya itu sama. Maksudnya bukan akar bahasanya sama, tapi ternyata dia punya sistem yang kemiripan gitu. Kayak bahasa Arab sama bahasa Korea mirip kan? Oh iya. Jadi kalau misalnya ini ya. Bahasanya ya Mbak Din. Jadi kayak misalnya gimana ya bahasa Arab itu gini ya. Dinda. Salah. Dinda kan gini nih. Tuh ya. Ini konsonannya kan, ini konsonannya, terus ini vokalnya kan gini, vokal, konsonan gitu kan. D-I-N, D-A, dal di J-R gitu kan, nun gitu kan, terus dal di Jabar gitu, dinda gitu. Bahasa Korea juga sama ternyata. Ini sama, D-I-N-D-A. Jadi si bunyi sama bunyi vokalnya sama si konsonan disatuin jadilah bunyi bahasa tersebut gitu. Jadi artinya kalau di Arab gini di JR, di sana di Korea kotak, terus dikasih ini di gitu. Jadi sebetulnya untuk bunyi mirip, terus untuk grammar, untuk tata bahasa gitu. Cina susah pengucapan ya, gitu ada 4 gitu ya. Tapi kalau dari tata bahasanya gampang banget. Saya makan sudah gitu aja kan. Nama saya benar-benar untuk jumbangnya teh shugo jutsugo moku tekigo-nya itu benar-benar mirip sama Inggris misalnya kayak gitu. Ya jadi kalau kita misalnya suka sama bahasa asing itu lama-lama nanti ketarik, oh ini tuh rutenya kok mirip sama ini ya. Oh jadi ternyata bisa begini. Kesananya tinggal pengembangan kosakata gitu. Berarti setiap bahasa itu kalau kita mengetahui ciri-ciri linguistiknya itu akan mempermudah kita ya Mbak Din ya? Mudah dong, mempermudah banget. Makanya orang Indonesia kan rata-rata yang Muslim ya, yang Muslim kan pasti bisa baca Quran kan. Kalau ngertiin mungkin ada yang bisa ada yang enggak ya. Tapi kalau baca kan rata-rata pada bisa. Artinya untuk bisa bahasa Korea, untuk bisa bacanya itu gede banget. Aku aja digituin, aku pernah les setahun doang sih, exchange juga sama teman orang Korea. Itu ternyata, oh kayak bahasa Arab, kamu ngapain ngomong bahasa Arab, jauh banget sama bahasa Korea. Dia bilang, bukan dari sisi pengucapan, bukan. Saya bilang dari aturan linguistiknya, dari aturan bumponya itu mirip, kayak gitu. Jadi ini ya, buat para pelajar juga ya, pokoknya dalam linguistik nanti kaiwanya itu akan terpengaruh ya Mbak Din ya. Jadi kaiwanya akan lancar. Terus habis itu ketika memahami linguistik kita akan makin pede ya Mbak Din ya menggunakan bahasa tersebut. Betul. Makanya kadang-kadang kan banyak tuh, aku jadi curhat nih, banyak orang tua yang nggak pengen anaknya masuk bahasa gitu ya. Mau jadi apa sih kan gitu ya. Ya itu tuh karena memang tugas kita yang sebetulnya mensosialisasikan, ya Allah yang namanya prospek bahasa itu gede banget. Ilmu apa yang nggak pakai bahasa? Nggak mungkin lah. Coding aja untuk belajar programmer aja juga ada bahasanya kan gitu. Jadi artinya kalau bisa bahasa berarti berbunyilah itu semua ilmu gitu. Betul ya, artinya bisa mau masuk mana aja juga bisa menyesuaikan gitu. Nah justru di situ ya. Nah, untuk jadi apanya itu saya pernah ada sih di kesempatan lain sih. Saya pernah ngasih materi untuk prospek bahasa Jepang atau lulusan yang bisa bahasa Jepang tuh apa aja gitu. Itu bukan cuman menjadi ini bukan, dilihat dari sisi bidangnya, dilihat dari sisi institusi organizationnya apa, dilihat dari sisi profesinya apa, dilihat dari banyak. Betul. Jadi
Betul, Iya, betul. banyak ternyata saling berkorelasi. Iya betul ya Mbak. Dan kalau kita berpikir ya Mbak Din ya, bahasa itu bisa jadi jendela ilmu ya Mbak Din ya, tergantung apa yang mau kita dalami. Kalau seandainya Betul. bahasa apapun itu ya Mbak Din ya, bahasa Jepang, Betul. saya kira kita tahu negara Jepang itu ilmunya seperti apa. Mau Betul, ilmu betul. saintisnya, mau ilmu macam-macam, kita bisa gali di sana. Ya nggak Mbak Din? Untuk Betul banget. juga agama itu gudang ilmunya kalau dalam bahasa Arab ya Mbak Din ya. Jadi apapun Betul. bahasa yang kita Betul. dalami, itu pasti nanti akan ada manfaatnya. Betul nggak Mbak Din? Betul banget. Makanya jangan pernah underestimate satu ilmu aja. Mau apapun ilmunya, tekuni, pasti nanti ada hasilnya gitu ya. Nah. Contohnya kan Aip Rosidi ya, Bapak Arif Rosidi itu kan jadi profesor dosen tamu yang sangat-sangat laku banget di Kyoto kan. Jadi kalau misalnya ditarik bidangnya apa kan gitu. Budayanya dari mana? Sunda misalnya kayak gitu. Jadi apapun bidangnya kalau kita memang serius, tekuni, pasti akan melahirkan sesuatu. Daripada misalnya misalnya udah mau ngambil satu jurusan yang kayaknya keren gitu, tapinya ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain ya buat apa juga kan gitu. Yang penting lah sekarang bisa diaplikasikan gitu si ilmunya ya di dunia kerja. Mbak Din, untuk menimba ilmu nih dari sisi akademisi, apakah untuk memperdalam ilmu itu harus berkuliah setinggi mungkin atau seperti apa kalau menurut Mbak Dinda? Mungkin tergantung dari goalnya ya. Kalau sebagai dosen, misalnya pengen jadi dosen, arewa shikatanaku, pasti harus sampai goalnya ke S3, karena ketika diterima sebagai S2 juga nanti pasti akan diminta sama kampus untuk maju terus ke S3. Itu udah tuntutan dari Dikti gitu ya, untuk supaya akreditasinya bagus lah, untuk supaya pemeringkatan kampusnya naik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ngejarnya dari sisi keilmuannya aja atau sisi praktisnya aja, ya masuk vokasi misalnya gitu kan. Nah, tapi apa yang lebih diperlukan? Lebih ke hard skill sama soft skill-nya, apa yang mau dikejar itu mungkin lebih penting kalau buat saya sih. Jadi misalnya lulusan bahasa Jepang, punten-punten aja ya, saya ngerasanya di sini Unpad udah beken banget di Indonesia. Ketika di Jepang banyak banget orang Jepang yang nggak tahu Unpad kan gitu, padahal alma mater saya nih kan gitu ya. Ternyata bukan dari sisinya, ditanyanya kamu nokengnya level berapa gitu. Jadi artinya hard skill kitanya itulah yang ternyata lebih menjadi nilai, punya value gitu ya di mata orang sesuai dengan profesinya gitu. Jadi kalau buat saya sih kita pengen studi lanjut terus, tapi nggak ada goal targetnya nanti buat apa, percuma gitu ya, nanti buang waktu buang uang gitu. Nanti gimana nanti aja lah intinya mah, nggak kayak begitu juga kali gitu kan ya. Seiring perjalannya zaman si ilmu juga berubah gitu, berkembang kan gitu ya. Mungkin pada saat itu ilmu kitanya juga udah nggak up to date lagi. Misalnya yang waktu saya dalami waktu di Jepang, saya itu bidang major saya itu untuk linguistik kuno ya sebetulnya. Jadi linguistik di zaman Meiji atau Edo akhir gitu. Nah, ketika ke Indonesia, saya mau ngajarin juga bingung ya, karena nanti mahasiswa mau jadi apa juga nih gitu. Ternyata yang lebih dibutuhkan malah yang teknis-teknis yang bisa dipakai di perusahaan kayak gitu kan. Jadi artinya kita nggak bisa bahasa Sundanya mah kekeh gitu, tetap aja pengen maksain belajar, nggak bisa. Kita juga harus lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan zaman dan sebagainya gitu. Jadi artinya itu balik lagi ya, kalau misalnya soal gelar, kalau buat saya sih itu nomor 2, goalnya apa gitu. Kita mau jadi apa yang harus sertifikasi profesi apa yang diperlukan, termasuk sertifikat bahasa Jepang kita misalnya kalau untuk bahasa Jepang gitu ya. Ya, berarti tadi itu sudah belajar ini, ternyata masih harus belajar yang lainnya. Ternyata di dalam kenyataan harus mengajar ini dan itu juga. Berarti mungkin seperti moto Mbak Dinda ya. Jadi jangan pernah puas ya Mbak Dinda ya. Harus bersyukur, tapi jangan pernah puas gitu ya. Kalau udah bisa ini, apalagi karena sekarang dibutuhkan itu bukan cuma bisa bahasa Jepang doang. Habis bisa bahasa Jepang, plusnya apa? Plus alfanya apa gitu kan? Bisa bahasa Jepang plus bisa
misalnya programming, itu pasti akan dibutuhkan. Bisa bahasa Jepang dan tahu akuntansi, misalnya bagaimana akunting dan sebagainya, itu mungkin lebih dibutuhkan. Tahu bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang, tapi tahu gimana desain komunikasi, gimana cara desain dan sebagainya, itu mungkin akan lebih punya daya tarik untuk dilihat dari sisi perusahaan ya. Betul juga Mbak ya. Jadi kalau kita seandainya punya berbagai kemampuan, tidak hanya di bidang bahasa saja, mungkin itu akan menjadi nilai yang lebih juga bagi nilai lebih mungkin di bidang interpreter. Tapi interpreter juga mungkin begitu juga ya Mbak ya. Tapi ketika kayak bidangnya itu saya pernah tahu tentang industri. Dan saya juga bisa bahasa Jepang. Mungkin kalau sebagai juru bahasa di bidang industri, mungkin dia juga sangat dibutuhkan dan mungkin akan lebih lancar. Betul kan Mbak ya? Betul. Karena udah biasa di situ gitu ya. Makanya saya sih sangat menganjurkan ke teman-teman gitu untuk portofolinya supaya lebih charming lagi gitu, lebih stunning lagi gitu, supaya bisa lebih qualified di mata user atau di mata klien kita. Ya perbanyaklah itu, misalnya sekarang bahasa Jepangnya udah bagus banget, sok diasah bahasa Inggrisnya gitu, karena biar bagaimanapun Inggris Jepang ini masih terhitung masih lebih sedikit daripada Indonesia Jepang atau Indonesia Inggris, misalnya dua-duanya itu. Kalau itu udah bisa, sok bidang-bidangnya ditulis gitu ya, bidang-bidang apa aja yang sudah pernah dijabanin gitu ya, akuntansi kah, ataukah mesin kah, ataukah konstruksi dan sebagainya. Karena di situ mungkin klien akan lebih melirik kita gitu. Betul Mbak. Jadi apapun ilmu yang mungkin akan didalemin, yakinlah bahwa itu akan bermanfaat ya Mbak ya. Iya, harus yakin. Mbak, mungkin ini bisa dipetakan juga nih Mbak. Kalau sudah tahu ada ilmu yang seperti ini maksudnya ada harus beberapa kemampuan yang bisa menjual jasa yang kita mampu, mungkin bisa dipetakan dari sekarang ya untuk anak-anak muda ya Mbak Din ya. Ya, bisa banget. Jadi ini nih di bidang ini nih, serta-merta tidak hanya belajar bahasa Jepang juga, mungkin juga di sisi lain di waktu senggangnya bisa mempelajari hal-hal yang lainnya ya Mbak Din ya. Betul. Makanya ada curiosity tapi yang sesuai sama passion itu akan lebih membantu ya. Curiosity. Terus Mbak Din, terus gimana? Gimana? Curiosity gimana? Dilanjut aja Mbak Din. Oh enggak. Tadi Fitri Hasan mau bicara apa? Nah, mendengar ini kata-kata orang Jepang ke saya dulu nih Mbak Din. Jadi orang Jepang itu pernah bertanya bahwasanya ketika kamu sungguh-sungguh belajar 8 jam sehari dan kamu lakukan dalam jangka 4 tahun, ini kan jangka jam kuliah nih. Tapi 8 jam Mbak, seperti kerja nih, 8 jam, kamu akan menjadi seorang profesional. Nah, waktu itu saya mencoba Mbak Din, jadi ketika saya kuliah, saya bekerjanya itu juga ada yang berhubungan dengan bahasa Jepang Mbak Din. Jadi, asik ya. Jadi saat bahasa Jepang dipakai, saat kuliah bahasa Jepang dipakai, saya kira lebih dari 8 jam, itu saya sering mempelajari bahasa Jepang. Nah, keren banget. Selain bisa menulis dan lain sebagainya, saya ingin fluence dalam berbahasa. Mungkin itu juga yang saya tanam di dalam diri saya, bahwasanya mencapai goal itu harus tahu targetnya ya, seperti tadi yang Mbak Dinda bilang ya. Betul. Ya itulah, terus jangan lupa networking ya, networking juga penting banget gitu ya. Dengan tahu gitu apa, misalnya kita bisa hairyo gitu ya, kalau yang saya pelajari sih dari pengalaman di Jepang itu yang kena banget itu uchito soto, hairyo, terus honeto tatemae, sama iga. Jadi yang kayak gitu-gitu hubungan antara kita tuh harus behave kayak gimana, kita tuh harus lebih peka, tepat soliro kayak gitu-gitu ya sama orang kayak gitu. Dengan mengembangkan networking, dengan berpegang ke filosofi Jepang yang positif, yang sesuai sama budaya kita, itu akan lebih kena lagi gitu. Karena usernya yang Jepangnya kena gitu, dan kita juga punya networking yang bagus, yang akan saling membantu sama kita dalam mengembangkan sayap kita gitu. Kalau untuk saya sih. Saling mempengaruhi ya Mbak Din ya, satu dengan yang lainnya ya. Saling mempengaruhi yang positif, yes. Kayak Kifam inilah.
Oke, mudah-mudahan Kifam selalu jaya ya Mbak Din ya. Sebelum lanjutnya Mbak Din, Ya, selalu ya positif. dari Ruli Anggraini Aris Sandi. Jadi Kak Din, bagaimana kalau menemui user yang introvert? Kalau bicara kurang jelas, tapi penerjemah diharapkan bisa translate dengan baik, gitu kan? Untuk solusinya gimana Mbak Din? Kalau menghadapi, kan ada macam-macam klien nih Mbak Din. Ini penerjemah penjuru bahasa maksudnya ya? Iya, juru bahasa. Juru bahasa ya, interpreter gitu ya. Kalau interpreter itu, kalau di lapangan itu mau di lapangan itu maksudnya bukan cuma lapangan industrinya aja ya, tapi juga di ruang meeting. Kadang-kadang itu yang berisik itu bukan cuma orang bicara. Orang bicara bisa ya, kadang-kadang mereka rapat gitu, misalnya TDB Kaigi gitu kan, kitanya harus fokus, padahal ini ngobrol semua, yang dari Thailand, dari India, dari Jepang, kita harus ngambil keputusan, padahal semua orang ngomong. Lalu bisa juga yang berisik itu suara mesin, sambil berisik kayak gitu, kita tetap harus fokus. Ada juga yang pembicaranya pemalu, ada yang nggak jelas hogengnya, ada juga yang nggak jelas suaranya. Nah, ketika itu kita jangan diem juga, karena kalau diem juga nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Nantinya malah kita yang kena, gitu ya. Oleh karena itu kita harus sedikit jujur dan sedikit berani dengan kesopanan yang tidak tertinggal. Jadi kita harus bilang bahwa permisi gitu, bisa suaranya dikeraskan. Kalau memungkinkan kita pindah posisi, itu akan lebih baik. Kalau misalnya kita bisa pindah posisi. Tapi kalau kita nggak bisa pindah posisi, minta bicara sama PIC, atau kalau misalnya pakai mic bisa diulang, bisa lebih keras dan sebagainya, itu harus. Karena kita nggak bisa kayak saya yang tadi bilang ya, nggak bisa ngarang yang akhirnya malah senjata makan tuan. Jadi kitanya sendiri yang harus menanggung tanggungan jawab itu gitu. Jadi saya sih sangat menyarankan itu ya, jangan ragu untuk memberitahu dengan cara yang sopan ya, dengan cara yang baik, bahwa nggak kedengeran gitu, maaf, bisa lebih keras lagi gitu. Kalau ininya gitu ya. Berarti memang tetap memang itu harus diatasi, dan tentu saja dengan cara yang baik ya Mbak Din. Ya, dengan cara yang baik tentu saja. Kan ngobrol nih sama Mbak Dinda nih, waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke. Maaf ya, aku kalau ngomong suka jeng-jeng, nggak nyambung kadang-kadang kemana-mana ya. Sorry. Sebetulnya asik nih banget ini. Sebetulnya masih pengen berlanjut. Ini Mbak Din, waktu terbatas nih Mbak Din. Nah sebelum kita berakhir nih Mbak Din, pesan-pesan mungkin apa, saran-saran untuk para penerjemah atau anak-anak muda, itu apa? Kira-kira apa Mbak Din? Kalau buat saya sih pesannya, kalian itu harus punya goal, harus punya target dalam hidup ya. Karena kita nggak bisa terus-menerus bergantung sama orang tua, bergantung sama kiri kanan dan sebagainya. Karena yang menentukan jalan hidup, yang menentukan goal karakter kita akan kayak gimana, nasib kita kayak gimana, itu adalah usaha kita plus yang di atas. Tapi kita kan nggak tahu yang di atas mau gimana, jadi tetap fokus sama effort, sama usaha. Dan ketika kita menemukan kerikil, justru harus disyukuri aja ya, bahwa si kerikil itu malah membuat kita semakin tough gitu, semakin kuat untuk tahu gitu selah-selahnya gimana ketika menghadapi suatu masalah gitu. Jadi maju tak gentar, kalau kata saya sih maju tak gentar, dan itu ya balik lagi ya, selalu syukuri semua tetes keringat yang kalian keluarkan dalam perjuangan belajar atau bekerja, tapi jangan pernah puas supaya terus naik dari sisi mutu ya. Seperti itu mungkin. Wah, ngobrol sama Mbak Dina ini membuat saya semakin bersemangat ini. Mungkin itu mah Fitri Asangnya aja udah hebat banget ya, beneran deh. Kontribusi ke negaranya banyak banget ini. Terima kasih Mbak Dinda atas kehadirannya ya hari ini ya Mbak Din. Sebelum itu jangan kemana-mana dulu Mbak Din. Ntar saya pengen sekali mendengar performance Mbak Dinda untuk main piano. Ini nanti banyak yang protes loh, ngomong kayak gitu. Orang-orang udah pada nungguin kelar acara kali. Jangan dulu. Pokoknya nunggu dulu sebentar aja. Saya akan mengumumkan acara ngopsan dulu. Pokoknya saya todong hari ini ya. Sedikit aja ya Fitri Asang, kasihan bentar lagi maghrib lagi. Sedikit aja ya. Takutnya banyak yang bosen. Oke. Mengumumkan untuk acara ngopsan bisa mungkin
Jadi bagi teman-teman Kifam semuanya, minggu depan itu tanggal 18, minggu depan ya? Tapi tanggal 18 bulan April ini kita akan mengadakan ngopsan dengan tema produktivitas interpreter selama puasa. Mochirong sonotoki nihongo de hanashimashou. Jadi bagi teman-teman yang kangen berdiskusi dalam bahasa Jepang, bagi teman-teman yang ingin lebih berdiskusi dalam bahasa Jepang, nanti silahkan mendaftar. Ada ini ya linknya ya di bawah ya. Silahkan mendaftar sampai tanggal 17 April. Hai, sampai jumpa di acara ngopsan selanjutnya ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Esti. Bentar aja ya. Malu nih. Iya, itu tadi ya. Oke. Saya mau menikmati di sini. Satu profesi, satu hati. Kifam. Makasih ya. Thank you banget. Terima kasih. Makasih semua. Sampai jumpa. Lagi, arigatou gozaimashita. Shirei itashimasu.